Imam Ghazali menceritakan tentang bagaimana keadaan orang muslim dan orang non-muslim di dalam kubur. Cerita ini ditulis Imam Ghazali dalam kitabnya yang diterjemahkan menjadi judul Mati dan Kejadian Setelahnya. Suatu ketika, Al-Bara bin Azib meriwayatkan tentang perjalanannya bersama Nabi untuk melakukan sholat jenazah seorang Ansyar. Nabi lalu duduk di sisi kuburnya dan berdoa 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Setelah berdoa, Rasulullah berkata, bahwa jika seorang mukmin meninggal, Allah mengutus baginya para malaikat yang berwajah cemerlang, laksana matahari. Seketika, mereka membawa kepadanya wangian kasturi dan kafan. Ruhnya pun telah keluar dari tubuhnya. Setiap malaikat langit dan bumi, menyerukan sholawat kepadanya, dan pintu langit terbuka baginya. Tidak ada pintu yang tidak mengucapkan salam, menyebut dan membuka ketika ia lewati. Ketika ruh orang-orang mukmin itu dinaikkan, maka dikatakan kepadanya, Ya Tuhanku, inilah hambamu. Maka, Allah berfirman, Kembalikan dia, dan tunjukkan kepadanya kemuliaan yang telah kusediakan baginya, seperti yang telah kujanjikan. Maka, dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya, yang sudah di dalam kubur. Jika para pelayat pergi dari kubur, ruh mendengar langkah mereka. Kepadanya ditanya, Siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, siapakah nabimu? Maka, ia pun menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan secara keras, lagi tegas. Inilah fitnah dan malapetaka terdahsyat yang dihadapi oleh seorang yang mati. Apabila ia menjawab pertanyaan para malaikat dengan benar, maka seorang penyeru menyatakan, Engkau berkata benar. Kemudian, datanglah suatu sosok dengan wajah yang begitu cerah ceria, serta mengenakan pakaian yang bagus dan wangian, seraya berkata, Terimalah kabar gembira dengan rahmat dari Tuhanmu, dan surga, sebagai tempat yang kekal abadi. Bertanyalah ruh kepada sosok yang datang itu. Kiranya Allah telah memberitahu engkau kabar gembira, siapakah engkau? Sesungguhnya, sosok itu menjawab, Aku adalah amal salehmu. Demi Allah, aku tidak tahu bahwa engkau adalah orang yang bersegera kepada taat ibadah, dan menghindari diri dari maksiat durhaka. Maka, kiranya Allah memberimu balasan kebajikan. Kemudian, seorang penyeru berseru, Hamparkanlah baginya permadani kehormatan surga, lalu, bukakanlah pintu baginya ke surga. Kemudian ia berkata, Ya Allah Tuhanku, datangkanlah segera kebangkitan kiamat, sehingga aku bisa kembali kepada anggota keluargaku dan hartaku segera. Inilah kejadian yang akan dialami seorang mukmin di alam kubur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengulas tentang kondisi manusia saat kematian dan sesudah kematian. Beliau menyatakan, ada 2 perubahan yang akan dialami manusia saat kematian dan sesudah kematian. Pertama, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh tidak berfungsi lagi setelah ruh dicabut oleh malaikat. Anak, istri, teman, dan harta benda, semua akan ditinggalkan. Kedua, setelah kematian, akan ditampakkan perkara yang samar, yang ia tidak ketahui di masa hidupnya. Ia bagaikan terbangun dari tidur. Adapun yang ditampakkan pertama kali, adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat dan mudarat, dari amal kebaikan dan kejelekan. Hal tersebut terjadi setelah ruh berpisah dari jasad dan sudah masuk ke liang kubur. Setelah dikubur, ruh akan dikembalikan ke jasad untuk menerima balasan nikmat kubur atau siksa kubur. Orang yang beramal baik semasa hidupnya akan merasakan nikmat kubur. Bahkan, alam kubur lebih nikmat dengan kenikmatan yang ada di dunia. Dan bagi orang yang suka berbuat maksiat di masa hidupnya, ia akan merasakan berbagai macam siksaan kubur, dan ia akan menyesali atas apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Pada akhirnya, semua orang akan sampai pada hakikat kematian. Oleh karena itu, persiapkan dirimu menghadapi kematian, dengan mengerjakan amal kebajikan dan jauhilah perbuatan yang dilarang. Bersegeralah bertobat dan menyesali, atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dikutip dari kitab Kimia Kebahagiaan karya Imam Ghazali, diriwayatkan, bahwa beberapa sufi melihat surga dan neraka, ketika mereka mencapai keadaan ekstase. Ketika kembali sadar, wajah mereka menunjukkan apa yang telah mereka saksikan, syarat dengan tanda-tanda kebahagiaan dan ketakutan yang sangat. Tetapi, penglihatan ke dunia gaib tak lagi dibutuhkan, bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang yang selalu menyibukkan dirinya memuaskan nafsu duniawi, saat kematian menghentikan seluruh perangkat indrawinya, dan ketika segalanya musnah kecuali kepribadiannya, ia akan menderita karena harus berpisah dengan segala bentuk keduniaan, yang begitu dekat dengannya selama ini, seperti istri, anak, kekayaan, tanah, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang telah menghindari keduniaan, dan meneguhkan cintanya kepada Allah, niscaya akan menyambut kematian sebagai pelepasan dari kericuhan hidup duniawi, untuk bergabung dengan Dia yang dicintainya. Benarlah Rasulullah ketika bersabda,
Dunia ini, surga bagi orang kafir, dan penjara bagi orang mukmin. Di lain pihak, semua derita yang ditanggung jiwa setelah mati, sesungguhnya disebabkan oleh cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah bersabda, bahwa setelah mati, semua orang kafir akan disiksa oleh 99 ular, yang masing-masing punya 9 kepala. Orang yang berpikiran dangkal memaknai hadis itu secara harfiah, ia menggali kuburan orang kafir, dan mencari ular yang dimaksud, namun tak juga ditemukan. Mereka sama sekali tidak memahami, bahwa ular-ular itu selalu bersemayam dalam jiwa orang kafir. Bahkan, sudah menetap di sana, saat mereka masih hidup. Ular-ular itu menyimbolkan sifat-sifat jahat, seperti dengki, benci, munafik, sombong, licik, dan lain-lain. Sifat itu, bersumber langsung maupun tidak, dari cinta dunia. Jika ular-ular itu adalah ular biasa, mereka mungkin bisa melarikan diri dari siksanya, meski hanya untuk sesaat. Tetapi, ular-ular itu merupakan penjelmaan dari sifat bawaan mereka, sehingga, bagaimana bisa mereka melarikan diri darinya? Para pecinta dunia tidak menyadarinya, hingga dunia yang mereka cintai itu direnggut dari mereka, dan dimasukkan ke liang kubur. Dengan demikian, setiap pendosa akan disiksa di akhirat dengan alat penyiksaan yang mereka bawa sendiri dari dunia. Sehingga, benarlah kata Al-Quran, sesungguhnya, kalian akan melihat neraka. Kalian akan melihatnya dengan mata keyakinan, dan neraka mengitari orang kafir. Inilah keadaan yang sebenarnya, orang-orang beriman, dan orang-orang kafir di dalam kubur. Kita harus selalu waspada dengan semua penyakit hati, yang sesungguhnya kelak, akan menjadi jelmaan ular yang akan menyiksa kita di alam kubur. Semoga, kutipan dari beberapa kitab Imam Ghazali dalam video ini, membuat kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin, untuk menghadapi kematian, yang tidak mungkin kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.